Laras berpikir sejenak, memikirkan artis Mandala dan bahkan Alexa yang menyembah kakinya membuatnya sangat bahagia. Ini lebih menghiburnya daripada menghasilkan uang. Jadi, pada akhirnya, Laras mengangguk dan menandatangani kontrak. Tugasnya sekarang adalah kembali ke Mandala dan mendapatkan bukti keintiman antara Alexa dan artis lainnya. Dia hanya bisa berharap semuanya berjalan lancar. Jika tidak, dia akan tertangkap oleh Kenzie. Dia akan mati tanpa jejak. Setelah makan malam perayaan, Kenzie dan Alexa kembali ke rumah dengan bau alkohol. Dari saat mereka memasuki rumah mereka, Alexa meraih Kenzie saat ia pusing. Pada akhirnya, pasangan itu jatuh ke sofa. Alexa berbaring di atas tubuh Kenzie dan menggosok hidungnya ke lehernya. Sayang, aku benar-benar bahagia. Aku tahu, Kenzie membiarkan Alexa terus menggosok hidungnya ke arahnya. Jarang baginya untuk melihat Alexa sesantai ini, dan melihat senyumnya dari hatinya terutama di depan begitu banyak orang asing. Jika dia bisa tetap bahagia, dia bersedia melakukan apa saja. Apalagi yang bisa kau lakukan? Bisakah kau menari? Bisakah? Kenzie terbungkus begitu erat dalam pelukan gadis ini, tetapi dia tidak punya akal sama sekali. Jadi, Kenzie membantunya berdiri dan membawanya ke pesta dansa di lantai keramik yang licin. Tentu saja, ketika memimpin seorang pemabuk, dia hanya bisa melakukan tarian yang paling sederhana. Alexa bersandar pada tubuh Kenzie saat dia bergerak bersama gerakannya. Tak satu pun dari mereka yang berbicara, tetapi Alexa merasakan suasana saat itu indah. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa atau melakukan apa-apa, yang perlu dia lakukan adalah mengikuti gerakannya sampai akhir waktu. Setelah apa yang terasa seperti setengah hari, Alexa bergumam, apakah kau sudah memikirkan apa yang harus dilakukan jika orang-orang di Mandala tidak menerima hubungan kita? Sayang, tahukah kau, malam ini hatiku benar-benar gelisah. Aku benar-benar khawatir akan ada sifat kedua atau ketiga di sini untuk mencari masalah. Jika itu terjadi, aku akan menyalahkan diriku sendiri dan benar-benar marah. Tapi, kau sangat percaya diri saat melawan Siva. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menggertakmu? Alexa menjawab secara alami. Bahkan aku tidak tahan untuk mengeluh tentangmu, jadi orang lain pasti tidak punya hak. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Kenzie memeluknya dan tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Meskipun ia pernah mengalami disayang seperti ini di masa lalu, dilindungi oleh Alexa lagi membuatnya merasa sangat manis. Hatinya tidak pernah dipenuhi dengan begitu banyak rasa manis. Mulai sekarang, jika kita menemukan situasi seperti ini lagi, aku akan tetap memberikan segalanya. Kenzie tiba-tiba membeku di tempat, memeluknya dan menekannya ke sofa. Aku tidak butuh kau untuk memberikan segalanya, aku hanya ingin kau memberikan dirimu padaku. Di bawah pencahayaan redup dan hangat, Alexa masih jelas melihat wajah Kenzie. Mungkin, itu karena dia sudah menghafal fitur-fiturnya. Jadi, dia mengangkat kepalanya dan menggigit bibir bawah Kenzie, dia kemudian menjalin lidahnya yang dicampurkan dengan alkohol. Dia mengalahkannya dengan satu ciuman. Alexa mengaitkan leher Kenzie, dan berkata dengan nada lirih, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa seperti jatuh cinta padamu. Kau baru sadar sekarang? Aku dengan manis menerima nasibku. Setelah berbicara, Alexa membalik dan menekan Kenzie di bawah tubuhnya. Biarkan aku mengambil inisiatif sekali. Pagi setelah makan malam perayaan Mandala, desas-desus mulai menyebar tentang Mandala yang melarang Siva. Pada saat ini, Departemen PR Mandala tidak menyangkal apapun, mengisyaratkan bahwa itu bukan hanya rumor dan merupakan kebenaran. Adapun siapa yang memulai desas-desus, semua orang di dalam industri sangat sadar. Selain Mandala sendiri, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu.
Itu sebenarnya bisa dimengerti. Mandala selalu bersatu, jadi fakta bahwa Siva cukup berani untuk memprovokasi otoritas Kenzi berarti dia akan meninggalkan agensi cepat atau lambat. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk segera menyingkirkannya. Ketika sampai pada hal-hal seperti ini, Mandala selalu cepat seperti kilat. Ini karena mereka ingin mengirim pesan kepada semua orang. Siapapun yang cukup berani untuk menghancurkan persatuan di Mandala akan berakhir seperti Siva. Dengan menjadikan Siva artis pertama yang secara langsung dilarang oleh Mandala, mereka ingin menciptakan dampak yang mengejutkan. Tidak peduli siapa, jika kau berani melewati batas Mandala, kau akan terlempar ke tempat di luar penebusan. Siva duduk di kamar rumah sakit ketika dia membaca berita di ponselnya. Air mata seperti kristal menggulung wajahnya yang pucat dan terluka. Siapa yang menyangka, dalam semalam, Mandala akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia pernah dengan konyol mengira statusnya cukup untuk mengancam Kenzi. Mengancam Kenzi Leonard, ini adalah lelucon terbesar di dunia. Siva duduk di ranjang rumah sakit sambil tertawa dan menangis. Pada akhirnya, dia menghancurkan ponsel dan peralatan elektronik di sekitarnya. Jika dia mengetahui bahwa rumahnya telah dikosongkan oleh Laras, reaksi ekstrim apa lagi yang akan dia miliki? Pada saat ini, hal yang paling mengejutkan adalah, orang pertama yang mengunjunginya ternyata adalah Lukas. Tentu saja, Lukas tidak datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan negosiasi. Meskipun Mandala tidak pernah berhutang apapun padamu, kau memang telah berada di agensi selama bertahun-tahun. Bos kita telah memutuskan untuk membiarkanmu menjaga Blanc dan Eclair. Itu merupakan negosiasi terbesarnya. Apakah ini karena kasihan? Siva bertanya pada Lukas dengan marah. Bagaimana menurutmu? Lukas menjawab, kau tidak perlu memikirkan betapa menyedihkannya dirimu. Kau juga tidak boleh membenci Alexa. Karena, cepat atau lambat, seseorang pasti akan menggantikanmu dalam Mandala. Bahkan jika orang itu bukan Alexa, itu pasti orang lain. Langkah terburuk yang kau buat adalah mengalahkan Ayu Gani. Siva tiba-tiba terdiam. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya menjawab, Ayu Gani tidak menyedihkan seperti aku. Itu karena Ayu Gani memiliki hati nurani yang jelas. Setelah berbicara, Lukas memberikan informasi Blanc dan Eclair kepada Siva. Jangan pernah muncul di industri modeling dan yang pasti tidak muncul di depan bos lagi. Ini peringatan bos untukmu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Siva menertawakan dirinya sendiri saat dia memegang informasi itu. Meskipun aku kalah dari Alexa, itu tidak berarti Alexa akan lebih baik. Apakah Alexa akan lebih baik? Itu bukan keputusanmu. Kau harus peduli pada dirimu sendiri. Setelah berbicara, Lukas berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia sampai di ambang pintu, dia melihat ke belakang sekali lagi. Aku sudah memancing media menjauh. Jika kau ingin pergi, kau sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Siva menatap Lukas, dan tiba-tiba mulai tertawa. Aku tahu kau juga menyukai payudara dan pantatku. Apakah kau ingin bersamaku? Lukas mencibir, kau pasti bermimpi. Siva menertawakan dirinya sendiri ketika dia turun dari tempat tidur. Lukas aku tidak ingin Blanc dan Eclair. Aku hanya punya satu permintaan. Bisakah kau mengantarku pulang? Karena mereka sudah saling kenal selama 6 tahun, meskipun mereka tidak sering berpapasan, tidak ada alasan baginya untuk bertindak kejam terhadapnya. Lukas mengukur situasi dan mengangguk, pergilah ganti baju. Siva cepat-cepat berpakaian dan meninggalkan rumah sakit dengan bantuan Lukas. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati seluruh rumahnya berantakan dan semua barang berharga hilang. Tak perlu dikatakan, itu pasti Laras. Hanya Laras yang memiliki kunci apartemen Siva. Dalam sekejap ini,
Syifa akhirnya mengerti bagaimana rasanya dibiarkan tanpa apa-apa. Jadi, dia jatuh terpisah ketika dia berlutut di lantai karena pendekatannya yang sopan. Lukas menawarkan tangannya. Namun, gerakan sederhana ini ditangkap oleh seorang paparazi yang mengintai di gedung terdekat. Dalam sekejap, sebuah skandal dirilis secara online. Direktur artis Mandala memiliki Syifa bersenang-senang memiliki 2 wanita. Beberapa berita utama bahkan lebih buruk, mengklaim bahwa Lukas bertindak tidak senonoh pada artis. Mereka mengklaim bahwa dia menawarkan tangannya kepada seorang model dalam keputusasaan, hanya untuk mendapatkan kontak tubuh. Terlepas dari berita utama, foto Lukas membantu Syifa nyata. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.